Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat kreasi dimanapun berada. Senang sekali pada hari ini saya, Adi, akan mengajak teman-teman semua atau sahabat kreasi semua untuk mengenal lebih jauh apa itu dan bagaimana sistem pengelolaan sampah terpadu yang pada episode sebelumnya kami sudah sempat sampaikan bahwa di sini di Pesona Prima 7 Raja Mandala kami akan membuat terobosan terbaru atau inovasi terbaru, yaitu sistem pengelolaan sampah terpadu yang bekerja sama dengan salah satu komunitas, yaitu Krepko. Nah, apa itu Krepko, siapa itu Krepko, dan bagaimana mereka cara menyelesaikan masalah sampah yang memang baru-baru ini juga patut menjadi perhatian kita semua, ya, bahwa di Kabupaten Bandung Barat saat ini Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu Bapak Hengki Kurniawan sudah menetapkan status darurat bencana kebakaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat untuk segera menetapkan status siaga bencana. Pemirsa, hingga hari ke-13 asap masih mengepul di tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terkait dengan terjadinya kebakaran di TPA Sarimukti yang berlokasi di satu kecamatan dengan perumahan ini, yaitu Kecamatan Cipatat. Tentu ini menjadi perhatian kita semua karena dimulai dari tanggal 22 Agustus ditetapkan status darurat bencana kebakaran. Dan ironinya memang ini tidak hanya menjadi PR bagi pemerintah karena memang sampah ini bermula semuanya berawal dari kegiatan yang ada di rumah tangga atau di rumah-rumah kita. Bahkan kita sendiri mungkin menjadi salah satu kontributor sampah yang setiap hari mungkin ribuan ton ya sampah dikirim ke TPA Sarimukti ini. Sehingga memang sudah saatnya kita untuk mengubah perilaku kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat sehingga kejadian-kejadian atau bencana yang saat ini sedang dinaikkan statusnya oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak terjadi lagi. Dan seperti apa caranya dan seperti apa manfaatnya yang bisa kita rasakan nanti akan sama-sama kita gali, akan sama-sama kita pelajari, akan sama-sama kita kenal lebih jauh bersama ahlinya yaitu dari Krepko. Dan oleh itu kita semua bisa nanti mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pengolahan sampah ini. Ini sudah hadir bersama saya yaitu Kang siapa namanya Kang? Reski. Kang Reski ya. Kang Reski ini beliau dari Krepko ya, salah satu anggota tim lah ya kita bilangnya dari Krepko. Nah, mungkin buat Kang Reski, jadi kali ini kita akan bikin konten khusus, video khusus yang membahas tentang kita pengenalan tentang Krepko dan nanti seperti apa sih pengelolaan yang ada di warehouse kita ini ya di Pesona Prima 7 Raja Mandala, supaya teman-teman juga atau sahabat kreasi bisa paham cara kerjanya seperti apa dan nanti bisa ikut terlibat secara aktif dan memperoleh manfaat yang dengar-dengar nih katanya gitu ya, kalau cara pengolahan sampah yang ada di Krepko ini bisa memberikan nilai ekonomi bahkan sampai sejauh itu ya ke masyarakat yang mau aktif untuk memilah dan kemudian ya berkontribusi di program kita ini. Krepkonya sendiri sebenarnya berdirinya tahun berapa ya? 2019 juga. Oh, 2019 itu. Ya, jadi termasuk founder ya Kang Rizky ya? Ya bisa dikatakan tim founder lah. Oh, oke. Angkatan pertama lah ya, kalau kuliah mah ibaratnya angkatan pertama. Iya, generasi pertama gitu. Berarti, nah kemudian dulu apa sih yang jadi trigger atau jadi latar belakang kenapa ngumpul yuk kita ngurusin sampah gitu kan? Kalau sekarang mungkin ini komunitas yang jarang gitu, maksudnya untuk kalangan kita milenial itu kok bisa ada yang terpikir untuk itu gitu. Maksudnya karena melihat apa nih? Apa di lingkungannya mungkin ketemu kasus atau apa gitu yang melatar belakang itu? Jadi awal mula Krepko ini sebetulnya dari tesisnya founder itu ya. Oke. Yang mana tesis ini jadi ketika teman-teman yang lain pakai topik internasional, nasional, cakupannya ya. Dan mungkin paling mentok mungkin regional gitu. Tapi founder kami milih untuk lokal saat itu yaitu cakupan Jatinangor. Ya, karena setelah di riset begitu ya, yang jadi masalah sampah itu bukan soal infrastruktur. Karena di Indonesia ini insya Allah ya mesin-mesin pengolahan banyak ya. Ya, betul, sudah banyak, sudah bagus gitu kan. Apalagi baru-baru ini sudah ada yang bisa jadi bahan bakar langsung begitu kan. Dari sampah-sampah itu. Nah, masalahnya itu bukan soal infrastruktur, tapi ternyata soal kebiasaan masyarakat. Begitu. Itu dari hasil penelitian tuh ya berarti? Iya, betul. Oke. Dari mindset masyarakatnya yang mana mungkin dari awal tidak dipilah karena kunci penanganan sampah itu ada di pemilahan begitu. Nah, dari situ dibentuklah Krepko ya, direalisasikanlah dari apa yang sudah di riset tersebut. Akhirnya dicarilah orang-orang yang bisa melengkapi, yang bisa mendukung realisasi ini begitu. Tentunya yang sevisi semisi ya. Ya, betul. Dan alhamdulillah
yang digait adalah sebetulnya teman-teman pengajian sebetulnya awalnya gitu. Pas lah nih ya, satu circle semuanya nih. Betul, gitu kan. satu circle. Jadi kami udah saling kenal gitu ya. ya. Udah cuman saat itu belum ada sebabnya aja untuk ngumpul, akhirnya usaha bareng begitu. Dan kami pun punya keinginan supaya bisa kerja bukan hanya untuk kerja aja gitu, tapi bisa juga dengan istilahnya kerja ini bisa lebih dekat sama Allah gitu ya, bisa lebih dekat dengan keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak sekedar kerja dapat uangnya udah. Ya, ini memang jadi cita-cita banyak generasi sebetulnya ya. Kita tuh pengennya kalau bisa tuh hidup muda sehat ya kan, muda kaya gitu kan, menikmati kehidupan dunia, matinya masuk surga. Kayaknya kan gitu ya. Gitu. Makanya memang sebisa mungkin ya apa yang kita lakukan, baik itu kerjaan atau mungkin studi, ya memang harus orientasinya memang ke akhirat ya. Gitu. Salah satunya memang Krepko ini lahir, ya ini menjadi hal yang unik dan menarik tentunya, karena ya bisa dilihat ya di kalangan kita sekarang ini berapa banyak sih yang peduli tentang hal ini gitu kan. Apalagi sekarang isu-isu tentang lingkungan sedang lagi naik daun gitu kan. Ada yang polusi ya kan, ada yang terkait dengan sampah ya. Nah, sampah ini memang khususnya di wilayah tempat kita berdiri nih gitu kan, di Bandung Barat ini ya belum lama kan pemerintah baru saja ya pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerbitkan edaran atau penetapan darurat bencana ya. Tentu ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita semua gitu ya, makanya kenapa kita ada di sini gitu ya, di Pesona Prima 7 Raja Mandala dengan sistem pengelolaan sampahnya. Oke, kembali lagi ke Krepko. Nah, sekarang berarti dari founder ada kurang lebih tadi 5 orang itu, sekarang udah berapa tim totalnya? Total ya naik turun ya. Ya sekarang alhamdulillah ada 7 ya. Untuk tim intinya ya, tim ada 7. Nah, 7 itu berarti sekarang untuk yang masih berjalan atau ongoing, proyeknya ada di mana? Yang tentu yang pertama ada di Jatinangor, karena kami di Jatinangor sudah ada warehouse juga semacam ini. Oh, gitu sama ya. Yang mana kami sebutnya Waste Handling Facility atau WHF. Kemudian kami juga bermitra dengan Bank Sampah Panulisan di Purwakarta. Oke. Yang mana baru beberapa bulan ini dibuka layanannya di Purwakarta. Kemudian belum lama ini, alhamdulillah kami juga bisa menangani sampah yang ada di Halal Fair di bulan awal bulan ini begitu. Yang mana itu pertama untuk kami untuk mengelola sampah event ya. Dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari sana. Dan tidak mudah ya, sampah event tuh sangat tidak mudah dan juga alhamdulillah, tapi masya Allah banyak masyarakat antusiasmenya tinggi ya. Ya, yang bisa bahkan ada yang sambil nanya-nanya ini harus dimasukinnya kemana, dan alhamdulillah ya itu yang ingin kami suarakan begitu, untuk memilah sampah sejak dibuang begitu. Ya memang. Ya tadi kalau menarik yang di event-event ya, itu juga karena jadi salah satu mungkin kontributor sampah juga ya, kalau apalagi event-event yang skala besar, skala nasional gitu kan. Kalau kemarin kan di Halal Fair itu kan di Senayan ya, apalagi kita tahu lah gitu. Dan mungkin selama ini penanganan sampahnya ya hanya ya dikumpul, ditempatkan, diangkut, udah gitu kan. Kita tahu lah muaranya di mana gitu kan. Dan itu kita nggak mau seperti itu sebetulnya gitu kan. Kenapa kita akhirnya membuat ini gitu. Dan ini kan sebenarnya PR pemilahan atau penanganan sampah ini sebetulnya saya juga pernah baca itu harusnya ada sekian persen yang idealnya dilarikan ke TPA ya. Maksudnya ya kan sekarang kejadian misalnya lagi rame gitu ya, TPA kebakaran gitu kan, yang akhirnya menimbulkan polusi asap juga, polusi ya bau juga bisa jadi ya untuk warga sekitarnya karena nggak diolah dengan baik gitu kan, karena mungkin ada pencampuran dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau dari ketentuan gitu, berapa sih atau seperti apa sih pengelolaan yang diharapkan gitu ya secara undang-undang atau mungkin ada ketentuan pemerintah gitu, Pak Rizky? Baik. Itu tertuang sebetulnya di Perpres tahun 2017. Oh, 2017 ya berarti ya? Nomor 97, yaitu tentang pengelolaan sampah, yang mana sampah itu seharusnya 70% penanganan, 30%-nya pengurangan. Jadi bila kita tafsirkan ya, seharusnya itu 30% dari sampah total ya, timbulan sampah yang ada di masyarakat atau di lingkungan ini, itu 30%-nya baru yang boleh ke TPA. Nah, sedangkan 70%-nya itu yang bisa dikelola secara penuh begitu. Berarti harusnya yang di TPA itu udah lebih sedikit sekali ya? Ya, seharusnya 30%. Dari 100% hanya 30%. Tapi kan pada realita saat ini... Nah, sampai saat ini nih minimal. Datanya
ada rilisnya atau mungkin Krepko sendiri ada riset gitu sekarang proporsinya berapa gitu? Saat ini data untuk 2022 ya kan, karena setiap data itu diupdate-nya setelah setahun. Oke. Dan ini masih terakhir ya saya cek waktu itu baru 70%, sedangkan 20% atau 30%-nya itu kurang lebih itu tidak terkelola. Itu ada di Sipsin. Saya bacanya Sipsin biar gampang gitu. Ini apa nih aplikasi? Itu semacam apa namanya? Portal web. Portal yang bisa kita lihat sendiri bagaimana sampah itu sudah dikelola berapa banyak sih seluruh Indonesia ya. Dari kawasan, sampah rumah, sampah perkantoran dan lain sebagainya. PR ini masih menjadi PR kita bersama ya, karena kan yaitu tadi amanah dari Perpres, kemudian keterlibatan penanganan ini berarti sebenarnya harus diawali dari rumah tangga gitu kan, pemilahan ya berarti ya. Jadi setelah kita amati ya, bahwasanya kebanyakan konsumsi masyarakat itu ada di rumah. Kita di rumah mencerminkan kita yang di luar gitu. Memang masalah sampah ini masalah yang dianggap sebagai bagian kecil gitu ya dari kehidupan kita, tapi nggak kerasa, nggak disadari, akhirnya menimbulkan dampak yang luar biasa gitu. Seperti yang sekarang ini kita lagi rasakan ya, contohnya yang di TPA Sarimukti gitu. Kita tentu ya turut berduka juga gitu ya dengan terjadinya kebakaran, dan harusnya ini menjadi semacam cambuk juga buat kita. Nah itu tuh efeknya kalau kita tuh membuang sampahnya sembarangan dan kita nggak melakukan pemilahan gitu ya, akhirnya larinya ke TPA, nggak diolah dengan baik ya. Di sana namanya sampah, kita nggak tahu lah apa yang terjadi gitu ya, entah itu karena cuaca bisa jadi terbakar atau mungkin ada sampah yang lain yang mengakibatkan itu jadi kebakaran, sehingga ya kita lihat sekarang mungkin jadinya kualitas udara kita jadinya semakin tidak baik gitu kan, padahal kita pengen tentunya tinggal di lingkungan perumahan yang udaranya sehat untuk anak-anak bertumbuh kembang gitu kan. Kita juga bernafas tentunya inginnya lega gitu ya. Makanya ini bukan masalah sepele, tapi sebenarnya simpel ya tadi. Maksudnya insya Allah nanti dengan kehadiran Krepko bersama kita nanti Pesona Prima 7 Raja Mandala akan kita sama-sama pecah permasalahan ini, dan tentunya usaha kami ini akan sia-sia kalau tanpa keterlibatan masyarakat. Gitu ya Kang Rizky ya, betul. Tadi kita sudah dapat gambaran tuh ya Krepko itu seperti apa, kemudian tadi portofolio proyeknya ada di mana, kemudian masalah sampah ini seperti apa dan tanggung jawab siapa. Nah sekarang yang di Pesona Prima 7 nih, kita akan buat nanti layanannya seperti apa gitu ya. Maksudnya mungkin manfaat apa sih yang bisa masyarakat atau sahabat kreasi dapatkan dengan memulai memilah sampah gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kang. Oke, jadi awal mulanya tentu yang harus dilakukan warga yaitu memilah sampah dari rumah. Jadi kami punya standar ada 3 jenis sampah. Oke, jadi ada 3 ya? Ya, ada 3 jenis sampah, yaitu yang pertama anorganik kering. Anorganik kering? Ya, anorganik kering. Kemudian yang kedua organik murni. Organik murni. Dan yang ketiga sampah basah residu. Sampah basah residu. Nah ini mungkin boleh sekilas dikasih contoh Kang. Yang pertama tadi anorganik kering. Jadi contoh yang paling gampang yang sering ditemui deh. Contohnya apa? Paling mudahnya itu botol-botol plastik. Botol-botol minuman ya, botol plastik. Kardus, kaleng. Dan sampah-sampah yang bisa dikatakan pembungkus ya, tapi tidak tercemari sama sampah organik gitu. Organik atau yang basah-basah lah ya. Ya, jadi kering. Pokoknya kering. Namanya juga anorganik kering ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi organik murni. Organik murni. Jadi organik murni itu sampah-sampah seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, atau mungkin tulang, telur, cangkang telur maksudnya. Nah itu masuknya sampah organik murni, yang mana nggak boleh ada sampah-sampah kayak plastik masuk ke organik murni. Malah ini tadi berarti dipisahkan dari yang pertama ya. Betul. Oke, setelah organik murni lanjut ke? Ada basah residu. Basah residu, nah, itu yang gimana? Basah residu itu bisa dikatakan plastik-plastik atau bisa dikatakan pembungkus atau kemasan yang mana ada cemaran organiknya, yang mana kalau misalnya kita buang ini harus dibersihin dulu gitu. Jadi kalaupun dibersihin belum tentu bersih juga. Ya, contohnya kayak bekas cilok. Ya kan? Bungkus somai, batagor, tasok ya. Kalau misalkan habis dikenyot ujungnya, pojoknya tuh ya. Ya kan, itu susah tuh pasti. Kita memahami lah, nggak mungkin kan warga ingin cuci dulu kan. Gitu ya. Makin nggak mau lagi milah sampah. Habis makan batagor bukannya enak malah disuruh bersihin. Iya betul. Kemudian popok di Krepko juga menerima sampah popok gitu ya. Berarti intinya semua jenis sampah yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga bisa kita absorb di sini ya, bisa kita terima di sini, bisa kita olah ya.
Itu terkait dengan jenis sampahnya. Nah, kemudian nanti gimana? Masyarakat itu harus ngapain di rumah, terus kemudian nanti apa yang dilakukan oleh Krepko sehingga sampahnya bisa sampai ke sini. Oke. Jadi tadi kita sudah bilang untuk pilah sampah ya dari rumah, yang mana kami punya aplikasi. Aplikasi ini bertujuannya pertama supaya masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan benefit hak ekonomi ya. Jadi semua sampah yang dibuang ke Krepko yang mana sudah terpilah dengan baik itu akan diberikan benefit berupa poin begitu. Oh, berarti nggak cuma naruh aja di sini terus udah gitu aja. Berarti nanti ada fee atau reward ya kalau bahasa Sundanya mah. Jadi sampah warga yang mana ketika dibuang tuh sebetulnya masih milik warga. Oke. Gitu. Jadi ketika Krepko angkut, nah ini masih punya warga nih. Nah, maka dari itu kita ibaratnya memberikan hak ekonominya yaitu berupa poin ke masyarakat lewat aplikasi tersebut gitu. Nah, dari situlah hak ekonomi itu atau poin itu bisa digunakan untuk belanja hemat gitu. Karena di Krepko ini ada fitur Krepko Mart gitu. Krepko Mart. Oke. Gitu. Nah, dari situ selain itu di aplikasi juga kita bisa merhatiin ya sampah-sampah yang udah kita buang tuh sebanyak apa gitu. Dan juga kita bisa tahu sehemat apa sih kita belanja di Krepko Mart yang mana hasil dari pemilahan sampah. Gitu. Ya itu. Jadi ternyata nggak cuma kita milahin sampah terus diantar ke sini ke warehouse ya. Tenang aja Bapak Ibu sahabat kreasi semua, nanti akan ada manfaat ekonomis yang akan Bapak Ibu peroleh dari kegiatan Bapak Ibu memilah sampah berupa poin ya. Betul. Itu bisa dipakai buat poin atau tukar poin untuk belanja hemat. Nah, ini tentu yang menarik adalah reward poin dan belanja hemat jadinya.